Halo semua, perkenalkan nama saya Kadek Cahyadi Yoga Chandra dengan NIM 21055510052. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknologi basis data, yaitu store prosedur, trigger, dan kursor. Nah, jadi pada video kali ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama itu ada store prosedur, yang kedua ada trigger, yang ketiga ada kursor. Nah, yang pertama ada store prosedur. Nah, jadi store prosedur adalah kumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang tersimpan di dalam database. Store prosedur dapat menerima parameter, dapat mengatur variabel, menulis pernyataan if, melakukan pengaturan pada variabel, dan looping. Dalam store prosedur dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Kemudian, store prosedur memiliki 3 jenis parameter, yaitu yang pertama ada in, digunakan untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai input. Kemudian out, digunakan untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai output. Dan ada in-out, yang digunakan untuk menandai bahwa parameter digunakan sebagai input sekaligus output. Nah, untuk penjelasan lebih jelas tentang pembuatan store prosedur akan saya jelaskan berikut ini. Nah, sekarang saya akan membuat store prosedur di SQL Log ini. Jadi di sini saya sudah membuat database market dan saya juga sudah membuatkan beberapa tabel di dalamnya, yaitu ada TB barang, TB karyawan, TB pelanggan, TB supplier, dan TB transaksi. Langsung saja kita membuat store prosedur dengan menggunakan parameternya. Jadi yang pertama itu saya akan membuat store prosedur dengan parameter in. Yang pertama itu kita buat delimiter. Delimiter ini berfungsi untuk menggantikan titik koma yang biasa dipakai untuk mengakhiri statement dalam database. Jadi delimiter ini bisa menggunakan double dollar atau menggunakan double slash. Di sini saya menggunakan double slash. Selanjutnya itu kita buat create prosedur. Create prosedur, lalu nama prosedurnya. Di sini saya menggunakan nama prosedurnya itu harga barang. Nah, sebelumnya pada prosedur ini saya ingin menampilkan harga barang sesuai dengan perintah yang diinputkan oleh user. Nah, jadi langsung ke parameternya. Parameternya itu menggunakan parameter in. Kemudian nama parameternya itu input harga. Tipe datanya integer. Begin. Nah, selanjutnya begin ini untuk memulai perintah dalam prosedur. Jadi pada proses ini barulah kita bisa mengetikkan perintah atau sintak di dalam prosedur. Di sini saya akan menggunakan kondisi if else. Jadi if input harga lebih dari 10.000 misalkan, then select from TB barang where harga barang lebih dari sama dengan input harga. Else select from TB barang where harga barang lebih dari sama dengan input harga. And
Nah, di sini saya menggunakan kondisi if else. Jadi jika input harga itu lebih dari 10.000, maka akan menampilkan semua kolom pada TB barang di mana harga barang itu lebih dari sama dengan input harga. Tapi jika kondisi tidak dipenuhi, maka akan menampilkan seluruh kolom pada TB barang di mana harga barang itu kurang dari sama dengan input harga. Kemudian ada NF untuk mengakhiri kondisinya, dan ada delimiter lagi untuk mengakhiri store prosedurnya. Jadi kita coba jalankan store prosedurnya. Oke, di sini sudah sukses. Nah, untuk menggunakan store prosedur ini, kita menggunakan perintah call, kemudian nama prosedurnya, harga barang, kemudian input harganya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan harganya itu 8.000. Oke, coba kita jalankan. Nah, maka akan menampilkan seluruh kolom pada TB barang dengan harga barangnya itu di bawah 8.000. Jadi ada mie kari ayam 3.000, sabun Lifebuoy 3.500, sabun Dettol 5.000, buku 4.500, dan teh kotak 6.000. Coba kita buka TB barangnya. Nah, di sini terlihat. Jadi yang harga yang di bawah 8.000 itu ada mie kari ayam, terus sabun Lifebuoy, sabun Dettol, buku, dan juga teh kotak. Berarti hasilnya itu sudah sesuai, di mana harga barangnya di bawah 8.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat store prosedur dengan parameter out. Jadi sama seperti tadi, yang pertama itu ada delimiter. Terus create prosedur. Nama prosedurnya di sini misalnya saya menggunakan total harga barang. Total harga barang. Nah, pada prosedur ini saya akan menampilkan total harga barang pada tabel barang. Oke, parameternya digunakan parameter out. Nama parameternya itu misal total harga barang. Begin. Ini saya menggunakan select sum harga barang into total harga barang from TB barang and delimiter. Nah, jadi di sini kita menggunakan parameter out, jadi akan menghasilkan output. Jadi untuk perintahnya itu menampilkan hasil penjumlahan dari data pada kolom harga barang dan akan disimpan pada total harga barang. Nah, jadi langsung saja untuk menggunakan sebelumnya kita coba run dulu store prosedurnya, kita coba jalankan. Nah, di sini sudah sukses. Jadi untuk menggunakannya, untuk menggunakan prosedur ini, kita menggunakan perintah call terus nama prosedurnya, ke barang. Nah, jadi karena di sini menggunakan parameter out, jadi harus menggunakan parameter dari nama dari parameternya. Jadi di sini kita pakai add. Nama parameternya itu total
harga barang, Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah sukses. Nah, untuk menampilkannya kita pakai select total harga barang. Kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat ya total harga barangnya, yaitu 131.000. Nah, jadi total harga ini didapat dari TB barang. Nah, jadi harga barang dari semua barang pada TB barang ini akan dijumlahkan semuanya. Nah, hasilnya itu adalah 131.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat store prosedur dengan parameter in out. Oke, yang pertama itu ada delimiter. Kemudian create prosedur. Untuk nama prosedurnya itu saya pakai jumlah supplier. Nah, selanjutnya kita akan membuat store prosedur. Nah, selanjutnya kita akan membuat store prosedur dengan parameter in out. Sama juga seperti tadi, yang pertama itu ada delimiter. Kemudian create prosedur. Untuk nama prosedurnya itu saya pakai jumlah supplier. Nah, jadi prosedur ini digunakan untuk menghitung jumlah supplier dari database market ini. Jadi parameternya itu in out. Nama parameternya jumlah supplier, misalkan jumlah supplier, tipe datanya integer, terus begin di sini juga sama, saya menggunakan select count ID supplier untuk jumlah supplier from TB barang where ID supplier sama dengan jumlah supplier. And delimiter. Nah, pada prosedur ini karena menggunakan parameter in out, jadi akan ada inputan dan outputnya juga. Untuk perintahnya yaitu menampilkan hasil perhitungan dari ID supplier dari TB barang, di mana ID supplier itu sama dengan jumlah supplier. Jadi nanti akan ada inputan ID supplier, dan yang akan dihitung yaitu jumlah supplier dengan ID sub yang sudah diinputkan dan akan disimpan pada jumlah supplier. Nah, jadi untuk menjalankan
Jadi untuk menggunakan prosedur ini, sebelumnya coba kita jalankan dulu prosedurnya. Nah, di sini sudah sukses. Jadi untuk menggunakan prosedur ini, yang pertama kita harus set nilainya, set dari jumlah suppliernya. Jadi kita set jumlah supplier. Jumlah suppliernya itu misalkan supplier 5. Nah, di sini coba kita jalankan dulu. Nah, sudah sukses. Sekarang coba kita tampilkan apa sudah benar yang supplier yang ditampilkan itu adalah supplier 5, karena di sini kita menginput 5. Jadi select jumlah supplier. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah benar, supplier yang ditampilkan adalah supplier 5. Sekarang kita panggil prosedurnya, jadi call. Nama prosedurnya itu jumlah supplier, dan nama parameternya jumlah supplier. Jumlah supplier. Nah, di sini coba kita jalankan. Oke, sudah sukses. Nah, sekarang untuk menampilkan jumlah suppliernya, jadi gunakan select jumlah supplier. Nah, lalu kita jalankan. Nah, jadi jumlah suppliernya itu ada 3. Jadi coba kita cek di TB barang. Nah, di TB barang ini supplier 5 itu sudah benar ya, ada 3. Jadi ada supplier Pepsodent, supplier sabun Dettol, dan supplier buku. Nah, jadi supplier 5 itu ada 3, berarti sudah benar. Nah, sekian untuk store prosedur. Jadi selanjutnya saya akan bahas ke trigger. Selanjutnya atau yang kedua ada trigger. Nah, jadi trigger adalah kumpulan perintah atau sintak yang akan secara otomatis dijalankan jika terjadi operasi tertentu di dalam tabel atau view. Trigger digunakan untuk memanggil satu atau beberapa perintah SQL secara otomatis sebelum atau sesudah proses insert, update, dan delete. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembuatan trigger, akan saya jelaskan berikut ini. Nah, di sini saya akan membuat trigger. Jadi pada trigger itu terdapat parameter after insert, after update, after delete, juga terdapat parameter before insert, before update, dan before delete. Jadi langsung saja, di sini saya akan membuat trigger dengan menggunakan parameter after insert. Yang pertama itu ada delimiter, kemudian create trigger. Nama triggernya itu misalkan di sini saya membuat barang supplier, parameternya after insert, kemudian nama tabelnya itu TB supplier. Nah, jadi trigger ini akan dijalankan setelah menginsertkan data pada TB supplier. For each row, begin insert into coba kita lihat dulu TB barang.
Oke, di sini ada ID barang, ID supplier, nama barang, dan harga barang. Ini di sini buat, karena sudah auto increment ya, jadi kita kosongkan saja, nanti otomatis terisi. Terus new ID supplier. Misalkan di sini menambahkan data mie sedap. Harganya 3.500. Terus misalkan lagi satu juga sama, auto increment, jadi kosongkan saja. New ID supplier. Misalkan teh botol. Harganya 6.000. 7.000. Harganya 7.000. N Nah, jadi pada perintah ini kita akan menginsertkan data ini ke dalam TB barang setelah kita menginsertkan suatu data ke TB supplier. Nah, jadi nanti kita akan menginsertkan data pada TB supplier. TB supplier ini, maka data-data ini akan otomatis ditambahkan ke TB barang. Nah, jadi langsung saja, sebelumnya kita coba jalankan dulu triggernya. Nah, di sini sudah sukses. Oke, jadi langsung kita coba di TB supplier. Nah, di sini misalkan kita tambahkan data. Toko Jaya. Alamatnya misal di Kuta. Nah, di sini kita save. Oke, kita cek di TB barang. Nah, di sini sudah ditambahkan ya, yaitu data yang ini sudah ditambahkan ke TB barang, mie sedap, dan teh botol. Nah, di sini kan ada new ID supplier, jadi new ID supplier ini didapat dari ID baru di TB supplier. Nah, di ID supplier itu kan tadi kita sudah membuat supplier baru, yaitu Toko Jaya dengan ID suppliernya 7. Maka di TB barang itu ID suppliernya juga 7, karena menggunakan new ID supplier, jadi menggunakan ID supplier baru dari TB supplier. Oke, selanjutnya saya akan membuat trigger dengan menggunakan parameter after update. Jadi juga sama, yang pertama ada delimiter, kemudian create trigger. Nama triggernya misalkan ini, di sini saya membuat edit pelanggan. Parameternya after update. Nama tabelnya misal TB pelanggan, jadi ke TB pelanggan. Insert untuk coba kita buka dulu TB karyawan. TB karyawan ada di karyawan, nama karyawan, dengan jabatan. Nah, di sini juga sama ya, karena sudah auto increment, jadi kosongkan saja. Terus all nama pelanggan.
New alamat pelanggan. Oke, misalkan di sini sebagai SPG N. Nah, jadi pada trigger ini kita akan mengisapkan data ini ke TB karyawan setelah mengedit data pada TB pelanggan. Jadi nanti kita edit terlebih dahulu data di TB pelanggan, maka data-data ini baru masuk ke TB karyawan. Jadi kita jalankan dulu triggernya. Oke, sudah sukses. Langsung kita coba. Jadi pertama kita edit data di TB pelanggan. Nah, di sini karena ada new alamat pelanggan, jadi data yang akan saya rubah di sini adalah alamat pelanggannya. Oke, jadi misal di sini Agus, alamatnya Singaraja, kita ubah menjadi Denpasar. Save. Nah, coba kita cek di TB karyawan. Nah, oke, di sini sudah masuk datanya, yaitu Agus, nama karyawan Agus dengan alamat karyawan yang baru yaitu Denpasar, dan jabatan sebagai SPG. Nah, jadi tadi kan ada all nama pelanggan, jadi di sini ada all nama pelanggan. Jadi all nama pelanggan itu berasal dari TB pelanggan, jadi diambil dari TB pelanggan. Nah, new alamat pelanggan ini adalah alamat yang tadi sudah kita edit, jadi alamat yang baru kita masukkan. Jadi tadi kan awalnya itu Singaraja, kita rubah menjadi Denpasar, maka data ini akan masuk ke TB karyawan. Nah, di sini sudah masuk dengan nama pelanggan sebelumnya masih sama, tapi di sini alamat pelanggannya yang baru, yaitu Denpasar. Oke, selanjutnya saya akan membuat trigger dengan parameter before delete. Jadi kan tadi sudah ada 2 kali parameter after, jadi sekarang saya akan membuat parameter before delete. Nah, di sini sama seperti tadi, ada delimiter create trigger. Oke, di sini misalkan namanya tambah karyawan, parameternya before delete on, nama TB-nya dari TB pelanggan. Insert into TB karyawan, harusnya coba kita buka TB karyawan. Sudah. Oke, TB karyawan. Oke, sama seperti tadi, karena sudah auto increment jadi kosongkan saja. Nah, di sini coba saya menggunakan all nama pelanggan. All alamat pelanggan. Misalkan sebagai satpam. Nah, jadi pada trigger ini kita akan menginsertkan data ini ke TB karyawan sebelum menghapus data pada TB pelanggan.
Jadi nanti kita hapus data pada TB pelanggan, barulah data-data ini masuk ke TB karyawan. Jadi langsung saja kita jalankan triggernya. Itu sudah sukses ya. Jadi langsung kita coba di TB pelanggan. Oke, misalkan di sini kita hapus data Darmada. Oke, di sini kita hapus. Oke, sudah dihapus. Oke, coba cek di TB karyawan. Oke, datanya sudah masuk. Jadi di sini sudah ada nama karyawan Darmada, alamat karyawannya Gianyar, dan jabatannya sebagai Satpam. Nah, di sini kan ada ulama pelanggan dan alamat pelanggan. Jadi data sebelumnya itu pada TB pelanggan tetap digunakan. Jadi pada saat data pada TB pelanggan itu dihapus, seperti tadi kita menghapus data pada TB pelanggan, maka data-data ini akan diinsertkan ke TB karyawan dengan nama dan alamat karyawannya itu tetap sama seperti pada TB pelanggan. Nah, jadi sudah berhasil. Oke, sekian untuk trigger. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kursor. Baik, yang ketiga ada kursor. Jadi kursor adalah suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor dapat diilustrasikan sebagai penampung sekaligus pointer atas hasil eksekusi query. Kursor tidak dapat berjalan secara mandiri dan memerlukan store prosedur untuk penggunaannya. Untuk lebih jelasnya tentang pembuatan kursor, akan saya jelaskan berikut ini. Oke, sekarang saya akan membuat kursor. Namun sebelum itu, kita memerlukan sebuah tabel untuk menampilkan hasil eksekusi dari kursor ini. Nah, jadi kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Create tabel. Nama tabelnya itu TB bayar supplier. Isinya ada ID bayar supplier, datanya integer, kita set not null, auto increment, primary key. Di supplier, datanya integer 11, total bayar, datanya integer 11. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah sukses ya. Kita refresh. Nah, di sini sudah muncul TB bayar suppliernya. Nah, sekarang saya akan membuat kursor yang digunakan untuk menghitung total pembayaran yang harus dibayarkan kepada supplier. Nah, jadi kan di TB barang ini kan ada banyak supplier. Jadi supplier 1 itu, dari supplier 1 ada barang mie kari ayam sama susu Bear Brand. Jadi harga barangnya itu ada 3.000, 10.000. Dari supplier 2 ada barang sabun cuci muka dan Wipol. Nah, itu juga ada harganya. Nah, jadi kursor ini bertujuan untuk menghitung harga barang tersebut yang harus dibayarkan kepada supplier. Jadi kita memerlukan dua prosedur. Yang pertama itu ada untuk menghitung atau menjumlahkan total harga yang harus kita bayar, dan yang kedua itu prosedur yang menggunakan kursor untuk membaca ID suppliernya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada
delimiter, create procedure, di sini nama prosedurnya saya pakai hitung harga. Menggunakan parameter in dan out, jadi in supplier ID, nama parameternya, tipe datanya integer, terus ada out, nama parameternya total harga, tipe datanya juga integer, begin, set total harga, selection, from TB barang, where ID supplier sama dengan supplier ID. Nah, jadi pada prosedur ini kita set perintahnya untuk menampilkan hasil perhitungan dari harga barang di TB barang, di mana ID supplier itu sama dengan supplier ID atau sama dengan nilai yang diinputkan di parameter supplier ID. Nah, untuk inputannya pada parameter supplier ID ini akan dijelaskan pada prosedur yang menggunakan kursor. Nah, sekarang kita akan membuat store prosedur yang menggunakan kursor. Jadi juga sama, yang pertama itu ada delimiter, kemudian create prosedur. Nama prosedurnya itu saya pakai bayar supplier, dan begin. Nah, di sini akan ada pendeklarasian variabel. Jadi di sini saya akan menggunakan variabel IDS, declare IDS, tipe datanya integer, kemudian declare integer default, nah, jadi di sini ada penanda dan nilai defaultnya itu 0. Dan ini akan berfungsi pada deklarasi berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Declare kursor hitung. Nah, selanjutnya ada pendeklarasian untuk kursornya. Jadi di sini saya berikan nama kursor hitung. Kemudian ada kursor for select. Jadi kursor untuk menampilkan ID supplier dari TB barang. Kemudian akan dikelompokkan berdasarkan ID supplier dan akan diurutkan berdasarkan ID suppliernya juga. Oke, saya lanjutkan. Ini ada declare continue,
compiler SQL state set dan untuk pendeklarasian yang ini jadi digunakan untuk membaca data pada TB barang dari awal sampai akhir dan akan diset dengan penanda down menjadi 1. Oke, saya lanjutkan. Ada truncate. Nah, fungsi truncate ini agar data yang dimasukkan secara berkali-kali itu tidak bertumpuk saat pemanggilan prosedur kursor. Oke, selanjutnya kita open kursor itunya. Open kursor hitung, terus ada lagi. Nah, kemudian ada perulangan while. Jadi, selama dan belum mencapai nilai 1, maka perintah yang akan dijalankan adalah fetch kursor hitung into IDS. Jadi fetch ini digunakan untuk mengambil data dari ID supplier dan dimasukkan ke variabel IDS. Selanjutnya, kita panggil prosedur yang sudah kita buat di atas menggunakan perintah call. Jadi prosedur yang di atas itu namanya hitung harga. Nah, jadi kan prosedur yang tadi itu menggunakan parameter in dan out. Jadi in-nya itu IDS dan out-nya itu total harga. Jadi total harga. Selanjutnya ada if. Selanjutnya ada if. Nah, di sini ada if. Jadi, jika total harga itu is null, maka akan diset total harga itu menjadi 0. Nah, jadi fungsinya di sini, jika nanti total harganya itu tidak memiliki data, agar tidak ditulis 0, tapi ditulis angka 0. Selanjutnya if not done, then insert into IDS. Kemudian ada if lagi. Jadi jika penanda dan itu belum mencapai nilai 1, jadi tadi kan sudah kita set nilai dan-nya itu menjadi 1.
Nah, jadi jika penanda dan belum mencapai nilai 1, maka akan diinsertkan ke TB bayar supplier dengan value seperti ini. Ini terus and while close kursor hitung and delimiter. Nah, langsung saja coba kita jalankan. Oke, sudah sukses. Sebelumnya coba kita tampilkan dulu sebelum menggunakan prosedur ini, kita coba tampilkan terlebih dahulu TB yang sudah kita buat tadi, yaitu TB bayar supplier. Jadi select from TB bayar supplier. Coba kita jalankan. Oke, di sini masih kosong ya. Jadi karena belum ada data, jadi masih kosong. Nah, sekarang coba kita panggil prosedurnya menggunakan perintah call, terus nama prosedurnya bayar supplier. Oke, bayar supplier. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah sukses di sini ya. Oke, untuk menampilkannya pakai select from TB bayar supplier. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul data-data pada TB bayar supplier. Jadi di sini juga sudah ada total bayarnya, yaitu ada 13.000 untuk supplier 1, 38.000 untuk supplier 2, dan 12.000 untuk supplier 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah total pembayaran yang harus dibayarkan kepada supplier. Jadi coba kita cek di tabel barang terlebih dahulu. Nah, di sini kan terlihat dari supplier 1 itu ada dua barang, yaitu mie kari ayam dan susu Bear Brand. Jadi ada 3.000 dan 10.000. Jadi 10.000 tambah 3.000 kan 13. Jadi di TB bayar supplier ini sudah cocok untuk pembayaran pada supplier 1, yaitu 13.000. Nah, untuk supplier 2 juga coba kita cek. Jadi di sini kan untuk supplier 2 itu pembayarannya 38.000. Coba kita cek di TB barang. Supplier 2 itu ada sabun cuci muka dan Wipol. Nah, jadi untuk sabun cuci muka itu harganya 18.000 dan Wipol 20.000. Nah, jadi 20.000 ditambah 18.000 adalah 38.000. Jadi data pada TB bayar supplier ini untuk total bayarnya itu sudah cocok, yaitu 38.000. Sekian penjelasan saya tentang teknologi basis data, yaitu mengenai store prosedur, trigger, dan kursor. Saya ucapkan terima kasih.